Cing, Ya, apa? gimana kabar berita di politik ini sekarang? Politik ini kan semakin kencang. Hmm, Lagi ini sudah masuk ke tahapan kampanye. ya, Pemilu Pileg, DPD, dan Pilpres tentunya. Nah, di hari pertama pemilu kampanye ada beberapa pelanggaran ya. Sekaligus juga masih ada madam, tapi di hari perdana ini Bawaslu Makassar langsung bergerak untuk menelusuri atau menyelidiki adanya dugaan netralitas dari ASN. Nah, ini sementara diselidiki oleh Bawaslu Makassar. Apakah benar atau tidak? Silakan kita akan ikuti perkembangannya karena kan pasti belum ada pemeriksaan. Masih di temuan awal belum ada pemeriksaan. Ini menarik karena ASN ikut dalam salah satu kampanye. ASN. Iya. Iya. Di Dinas Pendidikan level Sulawesi Selatan ikut di salah satu kampanye calon wakil presiden kemarin yang datang ke Makassar. Itu akan ditelusuri lebih lanjut sampai kapan, apakah memang terlibat secara aktif, apakah memang kampanyekan. Karena memang di dalam aturan kampanye itu ASN dan orang-orang yang dibiayai oleh negara, Polri. ya orang-orang yang digaji oleh negara itu tidak boleh mengkampanye atau harus bersifat netral. Iya. Bahkan melike saja status itu tidak boleh. Ini yang menjadi perhatian dari Bawaslu terkait adanya laporan itu. Apakah memang terjadi ya? Tapi memang sih setiap pemilu itu ASN selalu mencoba melibatkan diri atau memang sengaja terjebak. Jadi memang hal ini menjadi sebuah perhatian dari pemilu ke pemilu terkait netralitas ASN. Apalagi kan data dari Bawaslu kemarin itu Sulawesi Selatan itu juga termasuk dari rawan untuk netralitas ASN. Masuk 10 besar pun provinsi di Indonesia. Iya deh. Jadi di sini ASN-nya sengaja memang mau melibatkan diri dalam politik praktis. Padahal itu tidak boleh. Mereka harus bertindak netral karena digaji oleh negara. Negara itu uang kita semua. Iya. Nah, uangnya dari semua masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk ASN juga. Betul. Tidak boleh berpihak karena menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan pekerjaannya selama ini. Memang harus adil dalam melayani semua. Tahu. Siapapun pendukung yang datang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga turun terkait titik kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU. Ada 700 lebih buang titik kampanye dan yang paling banyak itu ada di Kabupaten Wajo. Nah, Wajo ini artinya Wajo ini banyak daerah-daerah anunya mungkin yang punya di Wajo banyak daerah lapangannya tahu, lapangan terbukanya. jadi banyak titik kampanyenya. Dan yang paling sedikit tentu di Makassar karena di Makassar hanya untuk rapat umum itu hanya 3 ditetapkan. Di Wajo lebih 160 lapangan, sampai lapangan desa. Di sini tidak ada desa ya, mungkin di lapangan kecamatan sudah dulu mungkin ada lapangan tapi sekarang sudah berubah menjadi daerah perumahan. Akan mahal harga makan tanah di Makassar. Sedikit ada 2/3 tanahnya diberikan perumahan. Seperti itu. Ada juga daerah-daerah terlarang yang dikeluarkan oleh PKPU ya, seperti masjid, fasilitas pendidikan. Itu nggak boleh. Tapi bedanya dengan yang lalu ini, pemilu lalu dan sekarang, boleh kampanye dengan di kampus, tapi itu akan ada aturan sendirinya. Di kampus bagaimana? Mungkin tidak boleh ada ASN di situ, di situ ya. Iya. Karena memang kalau di kampus itu kan, apalagi di kampus negeri itu banyak ASN di situ.
Jadi adakah mungkin aturannya, kita lihat saja selanjutnya. Kemudian ada juga jadwal dari kampanye untuk sampai di awal Januari ini. Jadi November, Desember, awal Januari itu baru kampanye terbatas ya. Jadi kunjungan, ketemu konstituen yang tidak lebih dari 1.000. Iya. Nah itu ketemu 50 orang dan lain-lain, dia jalan lah. Jadi caleg maupun tim dari calon presiden ini bisa jalan. Yes. Kemudian ada tadi juga sudah bergerak calon presiden di Makassar. Langsung dia gerakkan kampanyenya. Ada salah satu janjinya dari calon presiden bernama Prabowo Subianto dan calon wakilnya itu Gibran, bagi-bagi nasi dia sudah lakukan. Jadi calon presidennya lain juga begitu. Beberapa temu-temu konstituen juga sudah bergerak, Golkar sudah bergerak. Nah, dan yang paling penting ini dari wakil ketua umum DPP Partai Golkar, Pak Erwin Aksa. Ya, jadi dia membantah adanya berita-berita selama ini yang menyatakan bahwa tidak wajib memenangkan calon presiden. Jadi ada di salah satu media yang menulis bahwa setiap caleg dan kader tidak wajib memenangkan presiden, tapi hanya yang wajib itu Golkar. Nah, itu salah. Ternyata Pak Erwin langsung mengklarifikasi tidak benar. Harus menang pileg, harus juga menang pilpres, dan itu kewajiban dari kader Partai Golkar dan caleg tentunya. Nah, silakan Anda baca di halaman 11 hari ini, edisi 29 November 2023. Oke? Oke deh. Dadah.